Yesus berkata lagi, ada seorang punya dua anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan sesuatu padanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi pada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Kata anak itu padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari cukai yang terbaik, pakaikanlah itu padanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuknya. Tapi ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena anak adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Aleichem, Bishem Hamasya. Waalaikumsalam. Karena sekarang adalah musim dan katakan meningkat di mana-mana. Di Semarang meningkat, di Surabaya meningkat, di sini pun juga meningkat. Tetapi seandainya toh mereka tidak ibadah, tidak liturgi, tetap harus melakukan apa yang dikatakan dengan sembahyang harian. Ini penting, karena ada orang mengatakan bahwa sembahyang harian nggak perlu, yang perlu adalah liturgi. Sembahyang itu nggak perlu, gimana toh? Sembahyang itu perlu, karena itu adalah merupakan sarana di mana kita menyatukan diri dengan Sang Allah. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita tetap terjaga. Kalbu kita termurnikan, Allah itu berdiam di dalam kehidupan kita terus-menerus. Saudara, memanusiakan manusia itu sangat sulit. Jika seseorang itu tidak masuk di dalam pengertian yang terdalam dalam kalbunya,
sebagai gambar dan rupa Allah. Karena apa? Karena sikap manusia yang mengerti tentang keberadaannya sebagai gambar dan rupa Allah tidak terbesit untuk menyakiti orang, tidak terbesit untuk mendolimi orang, tidak terbesit untuk menjadikan orang kecewa terhadap Allah. Nah, di dalam bacaan kita tadi, kita melihat ada dua anak yang bungsu itu meminta apa yang menjadi bagiannya terhadap ayahnya, sementara ayahnya masih hidup, sementara ayahnya masih meger-meger, tetapi tetap minta apa yang menjadi bagiannya. Para bapak kerja melihat ini adalah sebagai tindakan yang kurang ajar yang dilakukan oleh si bungsu terhadap orang tuanya. Mengapa dikatakan tindakan kurang ajar? Karena dengan meminta bagian sebelum ayahnya itu meninggal, menunjuk pada pengertian bahwa anak ini sedang mematikan hidup daripada orang tuanya. Menganggap orang tuanya tidak ada, menganggap orang tuanya sudah tidak bersama-sama dengan mereka, makanya tega untuk meminta apa yang menjadi bagiannya. Sikap seperti ini adalah sikap yang tidak terpuji. Tetapi meskipun demikian, Allah yang digambarkan sebagai Bapa tadi memberikan apa yang menjadi miliknya. Meskipun di dalam hati terdalam, kalau bisa kita katakan, mengapa anakku kamu meminta ini? Tetapi Bapak ini adalah Bapak yang penuh dengan kasihan. Tetap diberikan apa yang menjadi haknya. Nah, di dalam pemikiran anak bungsu ini menganggap bahwa dengan mendapatkan uang ini akan bisa melakukan apa-apa yang dia inginkan. Memang dia dapat melakukan apa yang menjadi keinginannya, menggunakan uang, menggunakan kekayaan, menggunakan apa yang ada di dalam dirinya. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus, tidak semuanya itu berguna. Jikalau apa yang kita miliki ini kita gunakan untuk sesuatu yang tidak berkenan dan meleset dari apa yang menjadi kebenaran itu, bukan rahmat yang didapat, bukan kebahagiaan yang didapat, tetapi adalah kesengsaraan, adalah keterpisahan, keterkasingan dari Allah. Karena apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh seperti yang Allah kehendaki. Misal perzinahan, misal perjudian, misal pembunuhan, dan lain sebagainya. Ini adalah mendorong kita masuk di dalam penyatu tunggalan dengan sifat dan sikap yang sedang dia lakukan. Nah, ini adalah menunjuk pada keterpisahan itu. Padahal Allah itu adalah sumber terang. Allah itu adalah sumber kebajikan. Pisah dan melesetnya hubungan orang itu dengan Allah. Bukan hidup yang didapat, tetapi kematian. Bukan terang yang didapat, tetapi gelap. Bukan baik yang didapat, tetapi kebobrokan demi kebobrokan ada di
di dalam kalbu kita. Makanya dalam Filokalia dikatakan bahwa kehidupan manusia ini bak perang kembang. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk di dalam kalbu kita, maka yang ada adalah kegelapan dan hutan. Nah, di dalam hutan ini, dalam perang kembang ada raksasa, ada raksasi yang sudah siap menerkam dan menghancurkan satria tadi. Tetapi apa? Tetapi kalau kita mempunyai kalbu yang bersih, mempunyai kalbu yang murni, mempunyai kalbu yang tercerahi oleh Allah, maka raksasa itu bisa dihancurkan, bisa diluluhlantakkan, dan bisa dikalahkan. Bagaimana kita mempunyai kalbu yang murni, mempunyai kalbu yang suci dan tercerahi? Gereja memberikan suatu solusi melalui apa? Melalui sakramen-sakramen yang tersedia di dalam gereja. Sakramen inilah, saudara, yang menjadikan kita kuat bak satria. Sakramen inilah yang menjadikan kita ini tidak pernah takut dengan perjuangan rohani yang ada di dalam hidup kita. Nah, rupanya si anak bungsu tidak seperti satria ini. Dia mengamburkan uang dengan pelacur dan berpesta pora dengan teman-temannya. Akhirnya di negara itu mengalami apa yang dinamakan dengan paceklik. Ya, kesengsaraan, penderitaan, krisis. Akhirnya dia apa? Dia harus bekerja yang sebenarnya bukan merupakan yang diinginkan sebagai orang yang memberi makan babi. Di dalam pandangan gereja, babi adalah menunjuk pada binatang yang kotor, binatang yang najis, dan jangan disentuh. Nah, dengan memberikan makan babi, menunjuk pada artian bahwa anak bungsu ini sudah tidak layak di hadapan Allah, sudah tidak murni lagi di hadapan Allah, sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan yang Allah kehendaki di dalam hidup dia. Sehingga dia bahkan makan makanan babi. Artinya hidupnya adalah hidup terpisah, hidup gelap dan tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tetapi dalam keterpurukan, baiknya anak ini adalah dia merasa salah, dia merasa dosa kepada bapaknya. Dia mengatakan, aku akan kembali kepadamu. Aku tidak layak dianggap sebagai anak bapa. Kemauan yang ada di dalam kalbu yang terdalam dan didorong rasa cinta kepada Allah, maka dia datang kepada Allah. Dari jauh dia datang, dia lihat, oh anakku, kemari kamu datang. Walaupun anak ini ada rasa ragu-ragu untuk datang kepada bapaknya, tetapi bapak ini yang adalah refleksi dari Allah itu menerima dengan lapang dada, dengan penuh kasih dan merangkul pada anakku, datanglah kepadaku. Aku sangat merindukanmu, aku sangat mencintaimu, aku tidak ingin kamu hidup seperti ini. Dia datang, apa yang diberikan adalah pakaian. Pakaian adalah menunjuk pada kebesaran. Artinya apa? Artinya dia datang ini dianggap lagi sebagai bagian daripada kerajaan itu. Atau dikatakan sebagai anak yang hilang telah kembali. Wah, pakaian apa? Diberi sepatu. Kalau sudah menjadi bagian di dalam kerajaan Allah atau sebagai anak Allah, maka jalannya harus lurus, jalannya harus benar, tindakannya harus benar, pikirannya harus benar, kalbunya harus bersih. Dengan demikian, jalan kita adalah jalan Allah, jalan kita adalah jalan kebenaran, jalan kita adalah jalan terang, jalan kita adalah menuju kepada teosis. Itulah apa?
untuk menuju kepada jalan yang benar, perlu ada kesetiaan dan kasih yang terus-menerus. Dan cincin ini adalah lubang yang tidak ada airnya. Artinya bahwa cinta kasih kita kepada Allah harus tidak ada henti-hentinya. Bahkan Paulus mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dengan Allah? Pedangkah? Kematiankah? Dia mengatakan tidak. Kematian itu tidaklah sebagai momok di dalam kehidupanku, tetapi sebagai momok dalam kehidupan orang-orang benar seperti Paulus adalah berbuat dosa. Jadi kalau demikian, akhirnya Paulus bisa mengatakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku. Nah, hendaknya apa yang dilakukan oleh Allah terhadap si bungsu adalah kita ini adalah sebagai tindakan yang mencerminkan cinta kasih Allah kepada kita. Bagaimana balasan kita terhadap Allah? Ya, kita harus senantiasa mencintai, mengasihi, bahkan kematian pun tidak pernah kita pikirkan. Tetapi yang kita pikirkan adalah berbuat baik sebagaimana Allah itu baik kepada kita. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si bungsu tadi rupanya tidak disukai oleh si sulung. Apa? Aku tidak pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh adikku. Mengapa justru adikku yang berbuat curang, tidak mengasihi Bapa, meninggalkan Bapa, malah disuruh untuk budono ondono dengan menyembelih aku dengan teman-temannya. Jadi kalau demikian, kita yang menerima orang-orang bertobat seperti halnya si bungsu, itu harus dengan sukacita, dengan senang kita rangkul, jangan mempunyai rasa ini orang datang kita apa datang ke sini. Jangan pernah ada pemikiran sepanjang itu, tetapi dengan tulus bahwa Allah itu bersedia memanggil orang sebejat apapun. Jika orang itu tobat kepada Allah, maka Allah akan merangkul kembali menjadi bagian di dalam kerajaannya, yaitu gereja. Sebagai suatu prinsip di dalam kehidupan kita adalah jangan pernah kita memisahkan diri dari Allah dengan banyak tuntutan, tetapi tetaplah setia, karena Allah itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Allah menginginkan bahwa manusia atau kita ini mencapai posisi yang telah ditetapkan sebagai gambar dan rupa Allah, yaitu mengambil bagian di dalam kota. Itulah program Allah. Mari kita kejar sebagaimana Paulus mengajar dengan tindakan-tindakan yang baik dan kaum yang mulia. Itu adalah jaminan kita untuk masuk kepada kerajaan Allah. Kemudian bisa